Halo sahabat Premier, apa kabar? Lama nih kita nggak ngobrol-ngobrol sahabat Premier. Nah kali ini aku mau menampilkan seseorang yang mungkin udah banyak orang tahu ya, karena nih dokter satu ini nih dokternya artis-artis dari ujung barat sampai ujung kulon, artis semua mau beliau. Udah gitu nggak kalah menariknya lagi ya, dia itu pemain musik, pemain drum apa drum ya gitulah pokoknya. Nih sahabat Premier, aku kenalkan Dr. Nurwansa, spesialis obstetri dan ginekologi. Dada dokter. Halo. Aduh gimana dok, sehat dok? Alhamdulillah. Apa drum yang bolong? Waduh, drumnya. Kan itu pemain drum kan? Bukan drum. Drum namanya, Oh, drum. Drum. Nama tenornya Nudi ya dok ya? Ya, nama resmi Nurwansyah. Nama panggilan Nudi. Terus ada satu lagi tuh nama apa? Nusya, panggilan ranjangnya. Oke sahabat Premier, dokter kita mau ngobrol mengenai kehamilan ektopik nih dok. Ya. Mungkin sahabat Premier juga nggak begitu tuh apa sih kehamilan ektopik, tapi lebih dikenalnya tuh kalau sama orang tuh kehamilan di luar rahim, bukan di luar ranjang. Ya. Di luar Bukan di luar nikah juga, bukan. Berarti kehamilan di luar rahim. Rahim atau di luar kandungan. Di luar kandungan tuh gimana tuh dok ceritanya dok? Kalau kehamilan di luar kandungan atau rahim itu? Ya luar kandungan lo ya, Iya, jangan salah dengar. Iya, Kadang-kadang orang dengar di luar tanggungan. Jadi hamil di luar kandungan itu ya, asal tahu bahwa rahim itu, bayangkan ya, bahwa rahim itu seperti buah alpukat. Buah alpukat, oke. Ya kan? Kan buah alpukat begini ya kan? Begini ya. Kayak lampu neon. Iya, bukan begini, bukan juga begini. Nah, jadi buah semangka ya. Iya, rahim saya. Oh iya. Jadi dia hamilnya di luar rahim. Iya di luar kandungan namanya. Oh, luar kandungan. Jangan bukan bisa di luar rahim, bisa di dalam rahim. Karena dalam rahim itu, makanya saya bilang dalam rahim itu ibarat buah alpukat. Buah alpukat itu di dalam biji itu, biji alpukatnya, ruang bijinya, nah itu yang mestinya di dalam biji itu. Harusnya hamilnya di dalam situ. Ya. Oke. Pinjem ya, ini apa? Ini Darbi. Aku pinjem ya. Oke, jadi kalau bayangkan kalau ini rahim, rahim kan kayak gini nih. Nah, dia hamilnya itu dalam kandungan di sini. Oh, harusnya. Yang dalam kandungan sini. Nah, ada leher rahim namanya. Itu bisa juga hamilnya di sini. Oh, jadi bisa jadi di dalam badan rahimnya atau di sini, di luar rahim. Kalau di sini juga disebut di luar kandungan. Oh, gitu. Tapi pada umumnya hampir 90% lebih itu di salurannya itu. Ya, gitu. Aduh, maaf ya Darbi ya. Halo Darbi. Di saluran kiri kanannya itu. Iya, gitu. Nah, terus nih dok, apa sih yang bikin kayak begitu dok? Sampai dia nggak nemplok di yang seharusnya itu tuh dok? Nah, banyak teori, tapi belum pernah bisa dibuktikan. Oke. Dulu zaman dulu bilangnya karena banyak anak. Jadi kalau kehamilannya sudah di atas 4 kali, dia kan plasenta itu nempel di sini, di sini, udah habis tempatnya dia. Betul. Dia cari tempat lain. Nah, itu satu. Itu teori dulu, tapi bisa juga dibantah. Karena anak yang baru menikah. Iya, ada juga ya dok. Iya, terus hamilnya di luar kandungan. Iya. Jadi teori itu terpatahkan. Terus dibilang adanya infeksi. Betul. Infeksinya misalnya di saluran si rahim itu. Nah, itu juga bisa terbantahkan karena ada yang infeksi, yang tidak infeksi pun ada di situ. Iya, benar. Ujung-ujungnya ya disebut tidak diketahui sebabnya. Sebab gitu. pastinya nggak diketahui. Betul, persis. Nah, iya. Nah, terus yang dikatakan bahaya tuh gimana dok? Kan katanya ada yang kehamilan di luar kandungan yang nggak bahaya, tapi ada juga yang bahaya. Semua di luar kandungan sih bahaya. Okay. Bahaya, ini bukan nakutin, Iya, tapi betul. kalau supaya tidak membahayakan, sebelum terjadi gangguan pada kehamilannya, harus dilakukan pemeriksaan di awal. Gitu. Makanya kalau misalnya kita udah telat-telat seminggu,
langsung periksa untuk memastikan 2 minggu, 2 minggu ya 2 Dok? minggu. Untuk memastikan apakah hamilnya di dalam Ya. atau di luar. Ya. Pertama itu ya Dok ya. Iya. Tambahan nih, Mm-mm. kenapa sih bisa dihamil di luar kandungannya itu? Kenapa nggak jadi di sini aja? Iya, gitu, Dok. Nah, sebenarnya kan pertemuannya itu kan di sini dia. Iya, di Di saluran itu. Iya, Jadi betul. antara Sperma. sel benih Uh-uh, laki-laki dengan sel telur Telur wanita perempuan. perempuan itu ketemunya di ujung Kan saluran ketemunya telurnya. di halte, enggak ya? Enggak tuh. Di Tapi sekarang kan itu apa? Ini ketemu di halte sama-sama nunggu bis. Eh, Terus. itu sama sutradaranya tuh suka di halte nongkrong. Nah, Ya, terus jadi dia masuk nempel jadi di sini, terus dia gelundung masuk ke dalam rahim. iya betul. Nah, dia nempel lah di situ. Iya, harusnya demikian. Iya. Nah, dia waktu jadi dulu jalan-jalan berhenti dia. Ngetem di situ. Nah, dia ngetem besarnya di situ, nempel plasentanya dia tanam di situ. Oke. Sebulan 2 bulan masih oke. Masih oke. Tapi begitu dia masuk bulan ketiga, si saluran telurnya Saluran itu nggak kuat ya Dok. bukan nggak kuat, nggak cukup Oh, kapasitasnya, karena tambah kecil besar, besar, tambah besar. pecah dia, berdarah. Itu yang disebut bahaya. Oke, makanya kenapa ada yang hamil di luar kandungan, Eh. perdarahan ya Dok? Betul, betul. Gitu. Pinter kali. Oh iya dong, sahabat Premier. Lama-lama pinter. Nah, nih kok jadi kita megangnya ini Iya, Dok. nggak apa-apa. Nah, terus setelah itu makanya kenapa kan 2 minggu telat langsung periksa untuk Ya. memastikan bahwa hamilnya di dalam kandungan atau di luar kandungan. Misalnya nih Dok, terjadinya memang di luar kandungan dan pecah. Itu Ya. biasanya dilakukan apa Dok? Ya harus operasi. Harus operasi ya, Dok, Operasi, ya? iya. Nah makanya jangan sampai pecah. Oke. Kalau nggak sampai pecah ada opsi untuk tidak dioperasi. Oh, jadi nggak selalu semua kehamilan di luar kandungan tuh operasi ya Dok? Iya. Oke. Nah. Itu pakai apa Dok selain nggak Nah, dioperasi? kapan tuh yang nggak dioperasi? Jadi begitu hamil telat 2 minggu di USG. Iya, betul. USG-nya dengan yang dari bawah, Dari bawah ya, Dok. yang transvaginal, Transvaginal. dari kemaluan. Betul. Nanti kelihatan tuh, oh hamilnya ada di saluran telur sebelah kanan, Oh, belum pecah, ukurannya masih yang ukuran 5 minggu. Nah itu kita masih bisa usahakan tidak operasi Oke. dengan pemberian obat. Oke. Obatnya obat namanya nama generiknya methotrexate kalau nggak Methotrexate, salah. Iya, itu yang Nah, untuk ngecilin itunya ya Dok. Apa Matiin namanya? selnya, matiin plasentanya. Jadi itu bisa tuh. Supaya Jadi nggak dioperasi. berkembang. Ya. Iya. Atau kalau udah agak besar nggak bisa dengan obat itu, di laparoskopi namanya. Oh, jadi nggak harus operasi gede ya Dok? Nggak ya? operasi gede. Ya, tentu dengan teknik khusus tuh. Iya, benar-benar. Dengan orang-orang tertentu yang bisa di laparoskopi. Iya, oke. Nah, Premier Bintaro sering tuh. sering, emang Eh. udah berapa kali? Iya, di Sering laparoskopi banget, tuh. Baik Dokternya itu jago-jago yang tuh. Iya, apalagi dokter Nudi. Wah, saya nggak bisa. Nggak bisa sekali, banyak. Dok, terus komplikasinya apa Dok? Misalnya hal-hal yang bisa penyakit lain yang bisa timbul gara-gara si kehamilan di luar kandungan ini. Iya, perdarahan itu aja pecah. Perdarahan pecah, terus kalau misalnya amit-amit nggak tertolong mungkin Iya. karena perdarahannya yang terus-terusan Iya, gitu ya Dok ya? iya, ya. Jadi meninggalnya bukan karena si kehamilan di luar Betul. kandungan, tapi karena perdarahannya nggak ketolong, nggak tahu, terus disuruh dokternya operasi, nolak-nolak. Oke. Ya kan sakit orang hamil kok gini, cuma Kok sakit disuruh perut doang, operasi? cuma operasi aja gitu. Nah, yang nunda-nunda itu biasanya darahnya banyak di dalam perut. Di dalam perut itu orang nggak bisa napas tuh, sesek sakit dan harus dioperasi segera. Kalau nggak shock telat gitu. Oh, dokter kalau misalnya kemarin saya pernah dengar ada yang habis KE kehamilan di luar kandungan terus dia jadi kanker Dok. Emang bisa begitu juga Dok? Nggak harus di luar kandungan aja. Oh, berarti bisa juga sebab lainnya. Bukan. Jadi hamil biasa aja juga. Misalnya nih kita melahirkan nih 2 tahun yang lalu. Itu bisa juga timbul kanker dia. Walaupun bukan KET, walaupun bukan kehamilan Iya. di luar kandungan, dia hamil biasa atau keguguran 2 tahun yang lalu, itu ada sel-sel plasenta yang kecil yang tidak bisa diraba. Yang bisa diraba kan di luarnya saja. Iya. Jadi ke dalamnya itu nggak bisa diraba. Tidak juga bisa dilihat dengan mata. Iya. Oh, Ah, kecil banget.
Kecil banget. Dia hanya bisa dengan mikroskop. Mikroskop. Dia tuh berubah sifatnya. Oh. Berubah sifatnya yang tadinya cuma 1 sel jadi 2, 4, 8, terus bahkan 16, 30 dan itulah yang jadi kanker. Namanya penyakit Trophoblas ganas. Trophoblas ganas yang ditimbulkan karena sel plasenta tadi ya dok, Iya, yang jadi berubah bentuk ya dok. betul. Jadi kankernya bukan karena kehamilan ektopinya, bukan. Tuh, Gitu. sahabat Premier, jadi bukan gara-gara Bukan. itunya, jadi nggak usah khawatir. Nggak usah juga ya, takut Dok. ya. Nah, sekarang gini dok, udah kehamilan di luar kandungan, terus dioperasi, Nah. dilalahnya nih dia baru punya anak 1 atau 2, hamil lagi bisa nggak dok? Ya bisa dong, Bisa, asal kan? bikin. Kan? Kalau nggak bikin nggak bisa jadi. Nggak ya, Dok? jadi. Oh iya, Ya. iya. Itu kriterianya bisa hamil lagi tuh selain bikin, Iya. apalagi dok? Jadi misalnya kehamilan ini kehamilan tuh semuanya udah model apa juga bisa Udah bisa hamil ya, Dok? lagi, Iya, bisa iya. hamil lagi. Jadi kalau kecuali kalau pernah kehamilan di luar kandungan yang sini, Sini. terus di sini lagi, Oh. diputus dua-duanya, dia nggak ada saluran lagi. Oh ya itu apa boleh buat ya dok? Iya, ya? tapi masih bisa bayi tabung. Iya benar, langsung ditanam di dalam Iya, rahim. iya, jangan nabung bayi tabung. Nabung bayi beda lagi. Lah, Nabung duit lebih banyak bagus. tuh yang nabung bayi, bahaya itu. Nabung bayi itu kok nabung kali dok. Gimana sih? Oh gitu ya dok. Jadi aku sekarang tahu, jadi nggak semua kehamilan di luar kandungan itu berbahaya. Ada Ya, juga betul. yang kita bisa prediksi atau bisa ditangani dari awal. Ya, Terus nggak semua kehamilan di luar kandungan itu bisa jadi kanker karena yang keguguran atau habis lahir Iya. pun karena ada perubahan dari si sel plasenta bisa jadi ya, trophoblas. ya. Dan yang udah operasi pun masih bisa Hamil, iya. dengan metode sekarang yang canggih. Di Premier juga banyak ya dok? Banyak ya. Cara bayi tabung apa segala macam udah bisa ya Udah dok? bisa, ya. iya, Benar-benar. betul. Oke, Jadi, jadi hamil tuh kehamilannya habis luar kandungan itu seperti biasa aja, nggak ada biasa, masalah apa-apa. iya. Berarti Ya. jangan terlalu apa namanya? Ya nggak usah takut Iya. nanti ini lo, nanti itu lo. Jangan, nggak usah tanggapi itu. Iya, iya. Yang jelas datangi dokter yang tepat. Iya, Dokter ya gigi. jangan yang nakutin. Iya, itu nuansa ini. Iya. Jangan nakutin ya. Jangan takut. Dok, makasih banyak ya dok Ya, ngobrol kita sama-sama. kali ini. Semoga nih Amin. sahabat Premier bisa mengambil hikmatnya. Dan memang yang penting sih jangan takut ya dok, dan jangan Iya, khawatir. iya. Bertanya pada orang yang tepat. Tepat, ya. Gitu ya dok ya. Iya. Oke. Banyak di Rumah Sakit Premier Bintaro. Iya banyak dokter. Yang- ya, yang- terutama yang dokter bisa tuh hari apa ngomong. dok? Hari apa dok prakteknya? Hari apa ya? Kecuali hari libur lah. Kecuali hari libur. Oke dokter, makasih Ayo, banyak sama-sama, ya dok. Sehat yo. selalu. Amin. Semangat. Ya. Dadah-dadah dulu dokter. Dadah. Bye Derby. Dadah. Bye.